Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Selamat pagi atau siang, Bapak dosen dan teman-teman sekalian. Perkenalkan, nama saya Joshua Ripandi Syahaan, salah satu mahasiswa Universitas Siber Asia. Pada kesempatan ini, saya akan mempresentasikan tugas mata kuliah perekonomian Indonesia yang berjudul Kondisi Kemiskinan dan Pengangguran di Era Digital. Dalam presentasi ini, saya akan membahas bagaimana perkembangan teknologi digital mempengaruhi tingkat kemiskinan dan pengangguran di Indonesia, serta peran kebijakan pemerintah dalam mengatasinya. Pendahuluan. Apa itu kemiskinan? Kemiskinan adalah kondisi ketika seseorang atau sekelompok masyarakat tidak mampu memenuhi kebutuhan dasar seperti makanan, pendidikan, kesehatan, dan tempat tinggal. Sedangkan pengangguran adalah kondisi ketika seseorang yang termasuk angkatan kerja belum memperoleh pekerjaan meskipun sedang mencari pekerjaan. Mengapa topik ini penting? Karena kemiskinan dan pengangguran masih menjadi tantangan besar dalam pembangunan ekonomi Indonesia. Di sisi lain, perkembangan teknologi digital menghadirkan dua sisi sekaligus, yaitu membuka banyak peluang ekonomi baru, tetapi juga menghadirkan tantangan karena perubahan kebutuhan tenaga kerja yang semakin cepat. Kondisi kemiskinan di Indonesia. Saat ini, Indonesia masih menghadapi beberapa permasalahan terkait kemiskinan. Beberapa kondisi yang masih dihadapi Indonesia yaitu 1. Kemiskinan masih terjadi terutama di daerah pedesaan. Yang kedua, ketimpangan pendapatan masih cukup tinggi. Yang ketiga, sebagian masyarakat masih bekerja di sektor informal. Dan yang terakhir, akses pendidikan dan teknologinya belum merata. Dampaknya apa? Yang pertama, produktivitas masyarakat menjadi rendah. Yang kedua, daya beli masyarakat pun menurun. Dan yang ketiga, pertumbuhan ekonomi menjadi kurang optimal. Kondisi pengangguran di era digital. Memasuki era digital, dunia kerja mengalami perubahan yang sangat cepat. Perubahan teknologi menyebabkan munculnya tantangan baru, yaitu yang pertama, penyebabnya adalah 1. Otomatisasi pekerjaan. Beberapa pekerjaan mulai digantikan oleh teknologi dan kecerdasan buatan. Yang kedua, persaingan tenaga kerja semakin tinggi karena perusahaan membutuhkan tenaga kerja yang memiliki kemampuan digital. Yang ketiga, keterampilan digital belum merata. Pelatihan mengenai digital belum merata di seluruh Indonesia. Yang keempat, ketidaksesuaian antara lulusan dengan kebutuhan industri, sehingga terjadi kesenjangan antara dunia pendidikan dan dunia kerja. Namun di sisi lain, era digital juga membuka peluang baru seperti adanya pekerjaan freelancer, content creator, programmer, digital marketing, serta UMKM yang berbasis digital. Hubungan dengan kebijakan fiskal. Untuk mengurangi kemiskinan dan pengangguran, pemerintah dapat menggunakan kebijakan fiskal. Misalnya, dengan meningkatkan anggaran pendidikan agar kualitas sumber daya manusia semakin baik. Selanjutnya, dengan memberi bantuan kepada UMKM dan subsidi pelatihan kerja yang akan membantu masyarakat meningkatkan keterampilan sekaligus membuka lapangan pekerjaan baru. Selanjutnya, pemerintah juga dapat membangun infrastruktur digital agar masyarakat memiliki akses internet yang lebih merata. Hubungan dengan kebijakan moneter. Selain kebijakan fiskal, Bank Indonesia juga memiliki peran melalui kebijakan moneter. Bank Indonesia dapat menjaga inflasi agar tetap stabil, menjaga stabilitas ekonomi nasional, dan menjaga nilai tukar rupiah. Jika inflasi terkendali, maka harga barang akan stabil. Daya beli masyarakat juga akan meningkat, dunia usaha akan berkembang, dan kesempatan kerja pun bertambah.
Hubungan dengan investasi. Investasi memiliki peran yang sangat penting dalam pertumbuhan ekonomi. Semakin banyak investasi yang masuk ke Indonesia, semakin banyak pula perusahaan yang berdiri atau melakukan ekspansi. Hal tersebut akan membuka lapangan pekerjaan baru, meningkatkan produksi, mendorong inovasi, dan pada akhirnya akan meningkatkan pendapatan masyarakat. Oleh karena itu, investasi menjadi salah satu faktor penting dalam mengurangi pengangguran. Peran pasar modal. Pasar modal juga memiliki kontribusi terhadap pembangunan ekonomi. Melalui pasar modal, perusahaan dapat memperoleh tambahan modal untuk mengembangkan usahanya. Ketika perusahaan berkembang, maka kapasitas produksi akan meningkat, investasi akan bertambah, lapangan pekerjaan baru dapat tercipta, dan pada akhirnya pengangguran pun dapat berkurang. Selain itu, masyarakat juga dapat mulai berinvestasi melalui saham, obligasi maupun reksadana sebagai salah satu cara untuk meningkatkan kesejahteraan finansial. Solusi dan rekomendasi. Ada beberapa solusi yang dapat dilakukan untuk mengurangi kemiskinan dan pengangguran. Yang pertama dari bidang pendidikan. Pemerintah perlu meningkatkan pelatihan digital, pendidikan vokasi, dan sertifikasi kompetensi agar lulusan siap menghadapi kebutuhan industri. Yang kedua dari bidang ekonomi. Pemerintah perlu mendukung UMKM untuk go digital, mempermudah investasi, dan memperluas akses internet hingga ke daerah. Sedangkan dari bidang sosial, bantuan harus diberikan secara tepat sasaran, perlindungan bagi pekerja informal diperkuat, serta program pemberdayaan masyarakat terus ditingkatkan. Pendapat saya, menurut saya, era digital sebenarnya bukan merupakan ancaman, melainkan peluang yang harus dimanfaatkan dengan baik. Yang paling penting adalah meningkatkan kualitas sumber daya manusia agar mampu mengikuti perkembangan teknologi. Di sisi lain, pemerintah perlu untuk meningkatkan kualitas SDM, memperluas pelatihan digital, mendukung inovasi, memperbanyak investasi, serta memperkuat kolaborasi antara pemerintah, dunia usaha, dan lembaga pendidikan. Dengan demikian, kemiskinan dan pengangguran dapat terus ditekan. Sebagai kesimpulan, 1. Kemiskinan dan pengangguran masih menjadi tantangan di Indonesia. Yang kedua, era digital menghadirkan tantangan sekaligus peluang baru. Yang ketiga, kebijakan fiskal, moneter, investasi, dan pasar modal saling mendukung dalam mengurangi kemiskinan dan pengangguran. Yang keempat, kunci keberhasilannya adalah peningkatan kualitas SDM dan pemanfaatan teknologi secara optimal. Demikian presentasi yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas perhatian Bapak dosen dan teman-teman sekalian. Mohon maaf apabila masih terdapat kekurangan dalam penyampaian materi ini. Semoga presentasi ini dapat memberikan manfaat dan menambah wawasan mengenai kondisi kemiskinan dan pengangguran di era digital. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.